Nah, ini yang baru-baru ini kan Bapak sempat menimbulkan kontroversial tentang statement Bapak, tetap miskin tapi bahagia. Itu gimana ceritanya? Banyak yang protes juga masalahnya. Ya, saya kan BKKBN ini kan lembaga yang punya tugas dua. Satu adalah menjaga pertumbuhan penduduk seimbang. Ya. Dua, mewujudkan keluarga berkualitas. Ya. Dua ini aja sebetulnya visinya itu. Keluarga berkualitas, penduduk tumbuh seimbang. Nah, kami membuat indeks, namanya indeks pembangunan keluarga atau IBANGA. Ya, Nah, IBANGA. Nah, IBANGA atau indeks pembangunan keluarga ini mengukur bagaimana keluarga ini indeksnya, indeks kebahagiaannya. Nah, di situ IBANGA ini mengukur kualitas keluarga ada 3 dimensi. Satu adalah tentram, 2 mandiri, 3 bahagia. Hitung. Nah, setelah kita mengukur di tahun 2023 akhir kemarin, ukuran yang terakhir ya, nanti sebentar lagi kita mengukur lagi, setiap tahun kita kerjakan. Itu hasilnya memang cukup menarik karena yang paling tinggi adalah nilai kebahagiaan. Ya, yang dia bisa variabel-variabel yang ada di kebahagiaan itu dia bisa berrekreasi, dia bisa bersosialisasi dengan tetangga, kemudian dia juga bisa bersosialisasi bersama keluarga, menikmati kehidupan di keluarga. Itu ada dimensi kebahagiaan. Sedangkan dimensi kemandirian itu dia bisa kecukupan untuk makanan, untuk sekolahan, untuk perumahan, itu dia bisa mempunyai ekonomi yang mandiri. Sedangkan yang dimensi tentram itu, sebagai contoh begini, tentram itu, dia itu nikahnya resmi gitu, kemudian dia betul-betul tidak ada percekcokan dalam keluarga gitu, itu dimensi ketentraman, tidak ada perceraian dan seterusnya. Nah, setelah kita ukur semua itu, ternyata skor yang paling tinggi adalah dimensi kebahagiaan, skornya 71 ya. Kemudian skor kemandirian adalah skor yang paling rendah, hanya 51 gitu ya. Nah, kemudian dimensi yang ketentraman itu skornya hampir 60 lah, 59. Jadi kesimpulan saya ya kita itu kemandirian kita masih rendah. Tadi ya, tentang tentram nih, ya. Yang agak unik. Yang menikah resmi lebih tentram, maksudnya gimana itu? Enggak gitu. Maksud saya gini, ukuran ketentraman itu diantaranya adalah tadi yang memang urusan status keluarganya jelas, itu. Ya memang betul kata Pak Edi, misalnya yang resmi nikah lebih tentram. Iya, di dalam skor ukuran kami yang nikahnya resmi ada akte nikahnya gitu ya. Ya kami catat skornya tinggi. Kalau nggak resmi lari-lari Pak, sembunyi. Coba itu kalau misalkan ini ada BKKBN ya juga menemukan juga orang yang, ternyata kakaknya 2 ya. Kakak ini, bapak ini namanya ini, KTP-nya ini, kakaknya di sini. Ternyata bapak ini ketemu lagi. Di sana ada KTP dengan nomor induk yang sama, NIK yang sama, bapaknya yang sama. Tapi ternyata anggotanya beda, ternyata istrinya 2 kan gitu. Nah ini kalau ketemu begitu kan kita tidak nyatat yang masuk, ya tidak terus langsung wah ini tentram itu kan. Mesti kita ada pertanyaan-pertanyaan tambahan. Jadi mungkin yang statement Bapak itu kenapa jadi kontroversial, tetap miskin tapi bahagia, itu mungkin anggapan Bapak tetap mengiyakan orang biar miskin gitu kali barangkali ya, sehingga orang banyak protes. Ya bisa jadi, tapi kalau saya hanya menyampaikan data bahwa masyarakat kita itu meskipun masih miskin tapi bahagia itu. Makanya Aceh termasuk yang tertinggi ya. Aceh masih miskin juga, tapi kan kebahagiaannya juga tinggi gitu. DIY juga termasuk yang kebahagiaannya tinggi gitu ya. Riau, kalau Riau tidak miskin ya, mungkin kemiskinan sudah lebih rendah, itu kebahagiaannya tinggi. Kalimantan Timur kebahagiaan tinggi. Nah itu yang kita lihat. Atau mungkin itu karena kultur kita yang selalu kita mensyukuri apa adanya gitu barangkali, sehingga tetap ya merasa bahagia aja. Saya lihat lebih ke arah seperti yang Pak Edi sampaikan, lebih ke arah kultur. Kalau di Jawa itu sejak dulu kan kulturnya itu filosofinya aja mangan orang mangan asal ngumpul. Ya kan? Artinya kan kumpul itu kan bahagia gitu. Meskipun nggak makan masih ngumpul. Meskipun nggak makan terus guyu bareng gitu, ketawa bareng gitu. Jadi ini nggak makan tapi ketawa gitu. Jadi makan ramangan ngumpul. Ya sama juga mensyukuri apa yang ada ya. Iya, jadi filosofinya filosofi kedamaian semua itu, alon-alon waton kelakon itu kan filosofi
ya istilahnya ya sudahlah, nerima yang pandum gitu kan. Nah, itu kan filosofi menerima dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan itu. Nah, ini yang masalah kedua kontroversi adalah Bapak membuat statement semua pasangan hidup keluarga itu harus punya anak perempuan. Nah, ini maksudnya gimana ini? Sebetulnya statement itu dipelintir, tapi yang benar ucapan saya itu, saya berharap setiap perempuan bisa melahirkan rata-rata loh, rata-rata bisa melahirkan anak satu perempuan, rata-rata. Nah, kalimat bukan setiap pasangan. Kalau sudah pakai rata-rata itu, pakai kata setiap nggak apa-apa. Jadi rata-rata setiap perempuan melahirkan anak satu perempuan, rata-rata. Artinya gini, kalau perempuannya ada 10 nih, ada perempuan 10, terus perempuan 10 itu perempuan yang nomor 1 sampai nomor 7 katakanlah, itu punya anak perempuan semua. Ya, total anak perempuannya itu 10. Ada yang punya anak perempuan 2, ada yang anak perempuan 1, ada yang 3. Bahkan yang perempuan ke 8, 9, 10 itu nggak punya anak perempuan, nggak masalah. Karena rata-rata sudah perempuannya 1. Gitu. Jadi mohon dipahami ini, ada 10 perempuan, anak perempuannya 10. Ini sudah baik. Nah, ini diharapkan seperti itu. Negara itu juga begitu. Negara hari ini misalkan ada 136 juta perempuan. Kami berharap 10 tahun lagi masih ada 136 juta perempuan ini. Jadi, karena satu perempuan tergantikan oleh satu perempuan. Itulah filosofi bahwa suatu bangsa, suatu negara akan tidak zero growth, tidak minus growth, akan tidak bangkrut dari sisi penduduk itu kalau perempuannya jumlahnya minimal sama dengan sebelumnya, yaitu dengan perempuan sebelumnya. Jangan lebih banyak juga, kalau lebih banyak berbahaya, karena kalau lebih banyak itu dari baby boom nanti. Ini berbahaya juga karena apa? Karena tetap melahirkan itu perempuan, gitu loh. Jadi kenapa begitu? Karena yang bisa melahirkan hanya perempuan, laki-laki nggak bisa melahirkan. Sehingga kalau suatu saat ini penduduknya tetap banyak Pak, tapi perempuannya menurun. Oh, pasti masa depan bangsa akan terganggu. Karena apa? Karena jumlah penduduk akan menurun. Nah, ini jangan sampai lah. Karena semua bangsa kita ini kalau ingin menambah penduduk itu sulit. Bangsa-bangsa di dunia ini, Jepang itu susah. Itu Singapura sampai Singapura itu sampai kalau dikasih insentif gitu. Kalau mau hamil, mau melahirkan. Karena banyak negara-negara maju yang modern sekarang itu perempuannya sudah tidak mau tidak mau punya anak, child free gitu. Tidak mau nikah gitu ya. Terus nikah anaknya juga belum mungkin hanya 1 atau barangkali nggak mau punya atau anak nggak punya anak, itulah. Indonesia jangan sampai nanti kita mengalami hal seperti itu.